Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu kata dari firman Tuhan, yaitu kata kebetulan. Kitab Rut pasal yang kedua ayat 2 dan 3. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Kata kebetulan dalam bahasa Ibraninya adalah mikreh, artinya suatu kejadian atau pertemuan yang tidak terduga. Bisa juga berarti atau juga keberuntungan. Apakah ada kebetulan dalam kehidupan orang percaya? Dalam sudut pandang manusiawi, ya, tetapi tidak dalam sudut pandang Allah. Mengapa? Sebab tidak ada yang kebetulan dalam penggenapan rencana dan karya Allah dalam kehidupan kita. Apa yang bagi Rut merupakan kebetulan, sesungguhnya adalah bagian dari kedaulatan dan rencana Allah bagi hidupnya. Hal ini kembali menegaskan bahwa Allah terus memelihara kehidupan anak-anaknya, walaupun dalam kejadian yang menurut kita adalah kebetulan. Itu adalah cara Tuhan yang unik untuk menyatakan perkenanannya, pertolongannya, perhatiannya, anugerahnya, dan juga kedahsyatannya. Kata kebetulan di sini ditulis dari sisi Rut yang belum memahami bahwa tidak ada yang kebetulan dalam kasih karunia dan pemeliharaan Allah. Permintaan Rut, dorongan Naomi, pemilihan ladang, dan pertemuan dengan Boas yang menentukan nasib Naomi dan Rut selanjutnya bukan kebetulan, tetapi alat di tangan Allah untuk memelihara umatnya. Itulah yang kita lihat dari peristiwa yang dialami oleh Rut ini. Bagaimana Allah menyelamatkannya, memelihara kehidupannya, membuat Rut menikmati lebih dari apa yang dapat ia kerjakan. Bahkan siapa yang menyangka jika akhirnya Rut menjadi istri dari Boas, dan dari garis keturunan mereka lah lahir juru selamat Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagaimana Rut bisa mengalami kebetulan ini? Saudaraku, kita perlu memahami mengapa Rut mengalami kebetulan ini, sehingga kita juga dapat memiliki pengalaman kebetulan yang dari Allah ini. Yang pertama, saudaraku, adalah kesetiaan. Rut pasal pertama ayat 16 dan 17. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Saudaraku, dalam keadaan yang sangat sulit dan tanpa masa depan yang pasti, Rut tetap memilih untuk setia mengikuti dan melayani Naomi dan juga Allahnya. Naomi tidak menjanjikan hal-hal yang indah kepada Rut selain hanya berjalan dengan iman. Namun ternyata kesetiaan yang tulus seperti yang ditunjukkan oleh Rut ini sangat berharga dan berkenan di pemandangan Allah. Di dalam Alkitab dikatakan Allah itu menyukai kasih setia lebih daripada korban-korban bakaran. Allah berlaku setia terhadap orang yang setia. Bahkan Allah, saudaraku, memegang perjanjiannya terhadap orang yang setia dan mengasihi Tuhan. Ya, bahkan juga dikatakan orang yang setia akan mendapat kasih dan penghargaan
dalam pandangan Allah serta manusia. Yang kedua, mengapa Rut dapat mengalami kebetulan yang dari Allah ini? Yang kedua adalah Rut adalah orang yang tidak menyerah pada keadaan. Rut pasal 2 ayat yang kedua. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Saat kembali dari Moab setelah suami dan kedua anaknya mati, Naomi bersama menantunya Rut hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Mereka tidak memiliki apa-apa dan hidup dalam kemiskinan. Tetapi Rut menantu Naomi tidak menyerah pada keadaan. Mereka tidak hanya mengharapkan belas kasihan kaum kerabat untuk menopang hidup mereka, melainkan Rut berjuang untuk menghidupi dirinya dan mertuanya. Sekalipun apa yang dikerjakan oleh Rut dipandang rendah oleh orang-orang pada saat itu, namun apa yang dilakukannya adalah hal yang mulia dan sesuai dengan firman Tuhan. Rut bertekun dan rajin dalam apa yang ia kerjakan. Bahkan karena kerajinannya itu, ia juga mendapatkan belas kasihan dan perkenanan dari Boas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tangan yang rajin akan membuat mereka tidak kekurangan. Bahkan tangan yang rajin akan menjadikan seseorang menjadi kaya. Tuhan sangat senang dengan anak-anaknya yang rajin, dan ia akan membuat mereka menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Yang ketiga adalah Rut adalah seorang yang dengar-dengaran. Rut pasal yang kedua ayat 22. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang." Orang yang dengar-dengaran adalah seorang yang mau diarahkan, seorang yang patuh dan taat, dan juga lembut hatinya. Sekalipun yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka adalah Rut, namun hal itu tidak menjadikannya seorang yang sombong dan tidak tunduk kepada Naomi, mertuanya. Sebaliknya ia tetap rendah hati, tunduk, serta mau diarahkan oleh Naomi. Rut tetap seorang yang dengar-dengaran kepada mertuanya dan juga terhadap firman Tuhan. Karena itulah Tuhan sangat memberkati Rut. Tidak hanya dicukupkan segala kebutuhannya, bahkan Rut mendapatkan seorang suami yang luar biasa, yaitu Boas. Saudaraku, demikian juga halnya ketika kita mau dengar-dengaran terhadap nasihat, teguran, apalagi firman Tuhan yang datang kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang diberkati dengan luar biasa. Puji Tuhan. Dari kisah Rut ini kita diingatkan bahwa apa yang kita anggap mungkin sebagai suatu kebetulan, sebenarnya bukan suatu kebetulan. Tetapi Tuhan memang sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tetaplah setia dalam segala keadaan, tidak menyerah, serta menjadi orang yang dengar-dengaran. Maka kita pun akan mengalami kebetulan yang daripada Allah itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami sungguh percaya bahwa hidup kami sepenuhnya ada dalam kedaulatan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau merancangkan segala yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.